No, bangun, no, no, bangun. Nowo yang sedang mau beranjak pada dunia mimpi itu tidak ambil peduli. Ia sudah tahu itu adalah suara Lili, sahabat mereka sehari-hari yang sudah sangat familiar keluar masuk kamarnya. Ibu, adik, dan bapak Nowo sudah tidak akan banyak bertanya atau melarang ini dan itu untuk aktivitas Lili dan Nowo dan satu teman lainnya, Chandra. Kayak perawan saja jam segini sudah molor. Ini malam minggu. Keluar sana. Alah, mana? Malam minggu, malam lainnya sama saja, cuma bedanya tidak belajar, kata Nowo tidak membuka matanya dan dibalik selimut. Dia mengambil guling untuk kembali dipeluk, mau melanjutkan rencana mimpi indahnya. Bangun, kita jalan-jalan. Males, tidak ada uang, kata Nowo dengan tegas. Kata Nono dengan tegas. Lili hampir kehilangan akal. Kemudian dia teringat Chandra, temannya dari RT sebelah. Chandra ada mainan baru, kita bisa main ke sana. Males, paling-paling juga begitu-begitu saja. Eits, jangan salah, ini namanya intercom. Mainan baru bisa mendapatkan banyak kenalan dari udara. Kisah ini memang terjadi ketika belum marak dan internet murah. Intercom itu sarana untuk bisa berjumpa dengan rekan-rekan sehobi lewat udara. Radio amatir ini pun masih ada beberapa yang nostalgia main-main dengan alat ini. Akhirnya Nono bersemangat untuk mengetahui apa yang dimiliki Chandra. Sebentar, tunggu, aku ganti pakaian. Tidak lama kemudian mereka berdua sambil cengengesan dan godain cewek berjalan menuju rumah Chandra. Tidak sampai 5 menit mereka sudah masuk ke kamar Chandra dan melihat sedang cuap-cuap di depan kotak hitam. Mama Chandra sama juga dengan Bapak Nowo dan Lili. Mereka sudah tidak khawatir dengan pergaulan anak-anak mereka. Mereka dibiarkan begitu saja masuk ke kamar ketika datang. Halo, sini sarang lebah. Situ siapa? Ganti Roger. Halo, sini sarang bunga. Apa bisa kopi udara? Dilanjut Roger, ganti. Ada suara perempuan menyaut, perkenalan dari Chandra. Bisa saja kopi darat juga boleh, asal dapat restu dari bokap. Dan ayo kita ketemuan, gimana gitu, ganti. Hi, kok cepet banget. Tawa renyah di kotak hitam itu membuat Nono dan Lili makin bersemangat. Oh iya Nona, sarang bunga, siap-siapnya dilanjut nanti. Bagaimana ini, ada tamu-tamu datang. Oke, ganti Roger. Oke Roger. Suara celoteh anak-anak gadis di kotak hitam itu kembali hening dan Chandra mematikan alat komunikasinya. Ah, kalian ini mengganggu saja. Malam minggu tidak pada ngapel, malah masuk ke kamarku tanpa permisi lagi. Pura-pura sewot si Chandra karena aktivitasnya terganggu. Ini loh Chan, si Nono ini malam minggu mau sok molor, makanya aku ajak ke sini. Nono yang menjadi kambing hitam tidak emosi karena melihat aktivitas Chandra yang sangat menarik. Lili pun terlihat antusias, ingin coba-coba untuk mencari kenalan, apalagi mereka bertiga itu sebetulnya jomblo-jomblo abadi.
Usai seminggu belajar istilah bahasa-bahasa yang biasa digunakan, kemudian bagaimana cara berinteraksi di dunia udara itu, Nono dan Lili membuat sendiri, merakit sendiri, dan jadilah. Hari-hari mereka akhirnya tidak lagi jumpa darat di kamar-kamar mereka, salah satu, namun mereka di kamar masing-masing dan bisa berjumpa melalui intercom. Pertama kali mendapat semprotan adalah si Lili. Ibunya sudah mulai nyap-nyap karena aktivitas hariannya sudah terganggu, belajarnya sudah mulai kacau, apalagi aktivitas ibadah paginya. Menyusul si Kolik, menyusul si Nono yang juga menerima damratan bapaknya karena tiap dibangunkan untuk sholat berjamaah di masjid, susahnya minta ampun. Laporan ketiga dari si Chandra ini lebih parah lagi karena papanya menghajar kotak hitam itu sampai remuk, tidak terbentuk lagi. Tetapi di balik musibah mereka bertiga, damratan dari orang tua mereka datang berkat ketika orang tua si Nono 4 hari akan keluar kota. Malam ini mereka berkumpul di kamar si Nono. Chandra yang muram karena alatnya dihancurkan papanya tidak lagi bergairah. Si Nono kembali berganti peran untuk membangkitkan semangat rekannya. Santai Chan, kita main bertiga di sini. 4 hari kita bisa bebas merdeka. Adik-adikmu gimana? Tanya Lili. Mereka gampang, bisa kita atur. Usai asar, Bapak Nono berangkat keluar kota. Itulah kebahagiaan anak muda ketika orang tua pergi. Mereka bebas berinterkoman semalaman. Malam itu sampai pukul 2 mereka bertiga saling berganti kontak-kontak roger-roger, kopa-kopi ke sana kemari. Paginya mereka bangun kesiangan dan lari-lari untuk persiapan ke sekolah. Malam kedua mereka sudah tidak sabar lagi. Kemudian mereka roger. Ada Nona Mayang yang menghubungi mereka. Mereka tidak sadar ketika sebetulnya alat komunikasi mereka belum diaktifkan, tetapi sudah ada kontak masuk. Mereka lagi asik main kartu karena masih cukup sore, jadi mereka belum mengudara. Tanpa mereka sadari sudah ada panggilan untuk berudara bersama. Namanya anak muda, mendengar suara gadis seperti itu, berebutanlah mereka saling menyaut. Chandra yang memang sudah berpengalaman langsung menyambar kesempatan itu. Dan ada janjian mereka untuk ketemu di depan mall di kota mereka. Merasa ada angin, tidak ada orang tua yang melarang ini dan itu, mereka bertiga bergegas usai berpamit pada adik-adik Nono untuk menjaga rumah. Mereka bertiga berangkat sambil mengengesan dan bersendagoro. Mereka berlari-lari kecil karena tempat janjian mereka tidak terlalu jauh. Mereka hanya berjalan kaki. Tidak sampai 1/4 jam mereka sudah sampai. Ketika sedang celingak-celinguk memperkirakan mana si Mayang yang suaranya sangat aduhai itu, ada seorang gadis yang menepuk bahu Chandra. Kalian dari sarang lebah ya? Tanyanya renyah dan sambil
dengan nada menggoda. Iya. Tergeragap antara kaget dan terpana mereka bertiga seolah pur yang serempak. Usai berputar-putar, mereka ada yang iseng-iseng dan menggoda, boleh mampir nggak ke rumah? Ternyata si Mayang malah menyeret mereka menuju rumah. Tidak terlalu jauh ternyata, hanya berbeda arah dari rumah mereka bertiga. Cukup dekat, hanya 20 menit sekiranya kalau dari rumah masing-masing menuju rumah Mayang. Mereka bertiga sudah cengengesan dengan banyak harapan ketika Mayang mengajak ke rumah mereka. Lagi-lagi mereka tidak memperhatikan bagaimana Mayang membuka pintu gerbang dan membuka rumahnya. Mereka dipersilakan duduk dulu, katanya mau diambilkan minuman, kata Mayang dengan ramah. Tetapi mereka kok merasa malah mengantuk, dan cukup lama Mayang tidak keluar-keluar. Mereka terjatuh, tertidur, dan tiba-tiba terdengar suara rame-rame, maling, kita hajar saja, maling, kita hajar. Ada seorang pemuda seumuran dengan Nono yang sudah mengepalkan tinju dan ada di muka mereka bertiga mau menghajar muka mereka yang masih kebingungan. Sebentar Toli, jangan main tangan saja, sergah bapak pemuda itu. Ini pasti maling Pak, mosok tidur di ruang tamu kita, bertiga lagi, wajah-wajah maling ini. Sudah, kita tanya dulu tanya baik-baik, kata ibu pemuda itu. Loh, kalian ini kenapa tidur di sini? Ikut-ikutan, malah panik Pak RT menanyakan hal itu kepada kami bertiga. Kami pun bingung mau menjawab apa, karena tahu-tahu tidur dan ini sudah ada di ruang tamu orang dan malah mau dipukuli. Akhirnya Chandra yang memang mentalnya paling gede di antara kami menjawab, maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kami tadi itu bertemu seorang gadis dan diajak ke rumah ini, tidak tahu kok tiba-tiba hilang. Si ibu pemuda yang memukuli kami tiba-tiba menangis, meraung-raung. Walah Mayang. Maaf Bu, ada apa? Nono yang sudah kembali pulih kesadarannya memberanikan diri bertanya. 40 hari yang lalu Nak, Mayang itu sedang main intercom dan alatnya tersambar petir. Kompak, kami bertiga jatuh pingsan lagi.